Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Laila semua? Insya Allah kami di sini selalu mendoakan sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tenang tanpa hutang pastinya ya. Amin ya Allah. Itu doa yang tidak pernah kami bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat-sahabat semua selalu bahagia, selalu tenang tanpa lilitan hutang pastinya. Amin, amin, amin ya Allah. Oke sahabat semua, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hari ini kami sedang berada di Yogyakarta. Alhamdulillah ya. Sampainya kami di sini atas permintaan sahabat kita, yaitu Mbak Ayumi Valencia. Kemarin Mbak Ayumi Valencia itu curhat ke kami atau ke tim melalui salah satu komen di kolom komentar channel YouTube kami ya. Jadi ceritanya, dalam cerita itu Mbak Ayumi bercerita bahwa saat ini beliau adalah seorang single parent yang dititipi 2 anak yatim, yang satu berusia 11 tahun dan satu lagi berusia 7 tahun, Masya Allah ya. Nah, kondisi beliau saat ini menurut cerita beliau kemarin di kolom komentar salah satu video di channel YouTube kami, kondisi beliau saat ini sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi ya, karena beliau ditinggalkan almarhum suaminya tanpa tabungan, tanpa simpanan apapun, yang mungkin beliau benar-benar belum siap atau masih bisa berpikir harus bagaimana ke depannya ya. Profesi beliau saat ini menurut ceritanya beliau berprofesi sebagai driver ojek online ya. Nah, tapi dengan sangat terpaksa karena kebutuhan yang sangat mendesak, beliau pun akhirnya menggadaikan satu-satunya peninggalan suaminya, yang itu pun dipakai kaki oleh beliau untuk berusaha mencari nafkah sebagai driver ojek online ya. Tapi karena kebutuhan yang sangat begitu mendesak, akhirnya beliau dengan sangat terpaksa menggadaikan motor peninggalan suaminya itu tadi kepada kerabat atau sahabat atau teman suaminya, menurut ceritanya beliau sebesar 4 juta rupiah. Ceritanya beliau pun kemarin beliau memohon, meminta kepada kami bahwa beliau ingin anaknya terus atau bisa mengenyam pendidikan secara baik gitu kan, yang nantinya bisa membantu ibunya jika suatu saat anak ini diharapkan bisa sekolah dengan baik dan bisa lulus, walaupun waktunya masih sangat lama karena usia anak yang paling besar itu usianya masih 11 tahun ya, Masya Allah. Dari cerita beliau kepada kami, dan di sini kami tim sangat terketuk ya untuk segera berangkat ke Jogja, tidak ingin menunda ya kan. Kami ingin menyampaikan rezeki yang Allah titipkan kepada kami untuk anak yatim dan jandanya. Bismillah ya. Oke teman-teman, akhirnya kami melakukan perjalanan, mulai persiapan. Kami berangkat dari Pasar Senen, kami menggunakan kereta api ekonomi, dan alhamdulillah kami sampai di Jogja dengan selamat. Kami coba menghubungin beliau pagi, masih ada respon ya. Kami sampaikan sekali lagi dan tidak pernah kami bosan untuk mengingatkan dan menyampaikan bahwa kami setiap ingin menyampaikan rezeki yang Allah titipkan kepada kami untuk sahabat-sahabat kami di luar sana. Kami tidak pernah mau mengabari terlebih dahulu ya. Kami tidak pernah mau menelpon terlebih dahulu. Jadi kami datang dengan tiba-tiba, dengan surprise, dengan grebegan, untuk menghindari settingan di lapangan. Itu pun yang kami lakukan kepada Mbak Ayumi dan kepada sahabat-sahabat yang videonya sudah tayang di channel YouTube kami ya. Nah, setelah kami berkomunikasi panjang kali lebar, berbasa basi dan sebagainya, kami mintalah foto KTP dan share lokasi di mana rumah Mbak Ayumi berada ya. Kami sudah dapat ancer-ancer, yaitu kalau di dalam chatting, di dalam komunikasi sebelumnya, komunikasi kami yang berlanjut by WA, kami mendapatkan ancer-ancer yaitu beliau tinggal di
sekitaran Jalan Kaliurang KM 12 ya. Nah, karena kami berangkat dari Jakarta itu malam dan kami sampai di Jogja itu pagi pukul 7.30, kami memutuskan mencari sarapan terdekat yang lokasinya tidak jauh dari Jakal KM 12. Nah, setelah itu kami masih berlanjut untuk minta share lokasi ke pihak Mbak Ayumi, tapi dibaca saja, tidak direspon. Kami masih berpikir positif, mungkin karena profesi beliau sebagai driver ojek online, saat ini beliau sibuk ya. Akhirnya setelah sarapan pagi, kami memutuskan untuk sholat zuhur di daerah Merapi ya, Kaliurang Atas. Sekalian kami beristirahat di sana dan berjalan-jalan di sana sambil menunggu kabar dari Mbak Ayumi. Setelah sholat zuhur pun kami belum mendapatkan kabar ya, dan kami cukup lelah ya, karena kami berangkat dari Jakarta jam 11, belum istirahat sama sekali. Akhirnya kami memutuskan untuk menuju ke penginapan yang penginapannya juga kami pilih tidak jauh dari lokasi Mbak Ayumi, supaya memudahkan jika ada kabar dari Mbak Ayumi kami segera meluncur ke TKP ya. Jadi saat ini kami menginap di salah satu villa yang lokasinya ada di Kalijeruk Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sampai dengan sore hari pun kami belum mendapat kabar dari Mbak Ayumi, dan akhirnya kami coba live TikTok. Mungkin sahabat-sahabat yang pernah mengikuti kami pernah live TikTok di Jogja. Kami coba menyapa Mbak Ayumi bahwa kami masih ada di Jogja, masih menunggu kabar baik dari Mbak Ayumi. Setelah selesai live TikTok pun kami kembali ke penginapan, kami beristirahat sampai dengan pagi. Kami coba menghubungin kembali Mbak Ayumi dan direspon. Jawabannya, "Oke Kak, sebentar saya akan segera kirimkan foto KTP dan share lokasi." Alhamdulillah, kami merasa tugas kami akan berhasil gitu ya, karena sudah menemui titik terang, yaitu chatting kami sudah direspon oleh Mbak Ayumi. Dan akhirnya kami menunggu sampai dengan saya berbicara ini pun pukul 14, kami belum mendapatkan foto KTP dan share lokasi dari Mbak Ayumi. Oke, teman-teman, bismillah, niat kami ke Jogja adalah ingin memeluk kedua anak yatim dan jandanya. Tapi qadarullah, Allah belum mengizinkan kami untuk bertemu dengan Mbak Ayumi dan keluarganya. Tapi perlu kami sampaikan ke Mbak Ayumi, halo Mbak Ayumi, jika Mbak Ayumi saat ini menonton channel YouTube kami sudah berniat ingin menyampaikan rezeki yang Allah titipkan kepada kami untuk Mbak Ayumi beserta putra atau putri Mbak Ayumi, yaitu kami ingin menebus motor yang Mbak Ayumi gadaikan sebesar 4 juta, dan kami pun ingin memfasilitasi putra-putri Mbak Ayumi untuk masuk pesantren yang biayanya pun bismillah insya Allah sudah kami sediakan. Juga sedikit rezeki untuk perbekalan kehidupan sehari-hari Mbak Ayumi dan putra-putri selama mungkin ada hutang di saat motor itu tergadaikan, di saat Mbak Ayumi tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah saat motor itu digadaikan. Oke Mbak Ayumi, mungkin saat ini Mbak Ayumi belum siap bertemu dengan kami. Kami tidak tahu alasannya karena kami tidak pernah dikasih tahu alasannya apa. Tapi kami yakin apapun keputusan Mbak Ayumi untuk tidak bertemu dengan kami atau bertemu dengan kami, itu adalah suatu keputusan yang terbaik buat Mbak Ayumi. Bismillah, Mbak Ayumi izin kami membawa kembali rezeki yang Allah titipkan untuk Mbak Ayumi. Kami bawa kembali ke Jakarta. Insya Allah rezeki ini akan kami simpan, yang nantinya akan kami berikan kepada sahabat Laila yang lain, yang mungkin lebih membutuhkan daripada Mbak Ayumi. Oke, Mbak Ayumi, doa kami tim Laila yang sudah berangkat dari Jakarta menuju Jogja, selalu yang terbaik untuk Mbak Ayumi dan putra-putri juga keluarga. Semoga kehidupan Mbak Ayumi semakin baik, bahkan insya Allah sukses ya. Kami tidak kecewa tidak bertemu dengan Mbak Ayumi karena kami yakin ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang kami tidak tahu apa hikmah di balik ini semua. Oke Mbak Ayumi,
Salam sayang saya untuk putra dan putri Mbak Ayumi, juga salam sayang saya untuk Mbak Ayumi. Tetap semangat, tetap kuat membesarkan anak yatim yang Mbak Ayumi ceritakan kepada kami kemarin. Oke, teman-teman Laila, kurang lebih seperti itu perjalanan kami hari ini ke Jogja. Bisa dikatakan zonk ya, karena kami tidak bertemu dengan sahabat kita yang kemarin pernah menghubungin kita melalui komen channel YouTube kami di kolom komentar ya, dan berlanjut ke DM Instagram. Akhirnya berlanjut komunikasinya by chatting WA ya. Mudah-mudahan perjalanan kami tetap Allah ganjar dengan sebaik-baik pahala. Kami izin Mbak Ayumi, kami kembali ke Jakarta. Doakan kami, semoga kami bisa kembali bertemu dengan keluarga kami dengan keadaan sehat, selamat, tanpa kurang apapun, dan pastinya kami mendapatkan ganjaran sebaik-baik ganjaran yang Allah berikan kepada kami. Oke, teman-teman, terima kasih selalu mendoakan kami, selalu support kami, dan selalu menemani kami. Temanin kami kembali ke Jakarta ya. Oke, teman-teman, kami pamit undur. Sampai ketemu lagi di perjalanan kami berikutnya. Doakan kami selamat sampai kembali ke rumah masing-masing. Assalamualaikum.